Suamiku pewaris utama. Bab 62. Mulai membuka bagian atas. Sambil tersenyum licik, Tommy berucap lirih, yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Kau tunggulah pembalasanku, Mona. Aku pastikan, malam ini kau akan jatuh ke tanganku. Tunggu saja. Ujarnya sambil menyeringai. Tumben kali ini kau royal sekali, Tom. Mentang-mentang lagi banyak duit ya. Tanya Rizka penasaran, ketika dihubungi oleh Tommy temannya itu, melalui sambungan telepon, agar datang ke restoran mewah ketiga di kota Golden City. Paradise Restaurant, itulah nama tempat yang disebutkan oleh Tommy tadi, letaknya tidak begitu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit, restoran itu sudah bisa ditemui. Restoran yang didesain mirip dunia fantasi itu, menyuguhkan pemandangan yang indah dan nyaman. Dikhususkan untuk kaula muda, tapi ada juga kadang-kadang pasutri yang datang berkunjung ke situ, hanya sekedar ingin menikmati kenyamanan restoran tersebut sambil makan. Paradise Restaurant itu, sengaja dipilih oleh Tommy, untuk melancarkan niatnya, dengan memesan ruang VIP pribadi, yang selain dari pemesannya, tidak boleh masuk ke dalam ruang tersebut, kecuali ketika mengantar pesanan yang diinginkan, untuk menjaga privasi dari pelanggannya. Selain disediakan ruang-ruang khusus, Paradise Restaurant juga menyediakan ruang terbuka, yang tata letaknya sangat apik sekali, sehingga membuat para pengunjung restoran tersebut, menjadi betah berlama-lama di situ, walau harus rela mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Tommy sengaja tidak memesan ruang terbuka tersebut, karena dia ingin memiliki privasi bersama dengan teman-temannya itu. Maka jadilah dia memesan ruang VIP khusus di restoran tersebut. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 7.30 malam, tapi teman-teman Tommy belum juga kelihatan batang hidungnya, mungkin mereka sedang berada di jalan, dan menuju restoran itu. Tommy dari hampir setengah jam lalu, sudah mondar-mandir di depan restoran tersebut. Sebentar-sebentar dia melihat jam tangannya, kemudian mengalihkan perhatiannya ke pintu gerbang, siapa tahu orang-orang yang ditunggunya itu datang. Akhirnya penantian Tommy berakhir. Di pintu gerbang dia melihat, semua teman-temannya sedang memasuki gerbang tersebut, dan benar saja, mereka ternyata hanya berjalan kaki untuk menuju restoran itu. Kenapa lama sekali datangnya? Perutku sudah sangat lapar, gara-gara kalian terlambat datang. Protes Tommy sesaat setelah mereka menghampirinya. Sabaran sedikit kenapa? Kami kaum perempuan ini, butuh waktu untuk mempersiapkan diri, bukan seperti kalian. Bantah Rizka sengit. Ya udahlah, ayo cepat masuk. Aku sudah tidak sabaran. Jawab Tommy sambil menyeringai tipis, tapi bisa ditangkap oleh Mona, walau dalam persekian detik terjadi. Apa yang sedang kau rencanakan, Tommy? Apakah kau sengaja ingin menjebak kami? Tanya Mona tiba-tiba. Gila kau. Aku ini teman kalian. Tak mungkin teman makan teman. Kau paham itu? Bela Tommy merasa tersinggung. Induk hewan saja kadang-kadang memakan anaknya sendiri, apalagi hanya sekedar teman. Balas Mona juga tidak mau kalah. Kalian berdua kenapa sih? Seperti anjing dan kucing saja. Sejak berada di kota ini, kalian sepertinya sangat bermusuhan, padahal sebelumnya, kalian akur-akur saja. Ucap Rizka menyela pertengkaran mereka. Tahu tuh si Mona. Entah kenapa dia tiba-tiba saja memusuhiku. Respon Tommy pura-pura heran. Aku merasa ada sesuatu yang sedang direncanakannya, untuk membalas perbuatan kita, terutama padaku, jawab Mona ketus. Untuk apa aku membalas perbuatanmu itu? Kalah ya kalah. Aku akui, kau memang hebat, karena bisa memprediksi, bahwa aku akan kalah. Tapi untuk sekedar mengingatkanmu, walaupun aku kehilangan uang yang cukup banyak, tapi bagiku, itu tidak berarti apa-apa.
Besok kita akan meninggalkan kota ini, dan kembali ke tempat kita masing-masing. Setelah itu, entah kapan kita akan bertemu lagi. Ucap Tommy sedih. Tapi kenapa kau memilih restoran Paradise ini? Sepanjang yang kudengar, restoran ini bersifat pribadi, karena pemesanannya bisa melakukan apa saja di dalamnya. Protes Mona masih tetap curiga. Informasi yang kau dengar itu salah, dan tidak seluruhnya benar. Yang datang ke sini pada umumnya kebanyakan adalah pasangan kekasih, tapi ada juga sekali-sekala pasangan suami istri, yang ingin merayakan ulang tahun dan lain sebagainya. Aku sengaja memilih tempat ini, karena aku sudah membaca brosur, dan kelihatannya sangat cocok untuk kita. Menu yang disajikan pun enak. Jadi menurutku, tempat ini sangat cocok untuk merayakan pertemuan kita yang terakhir ini, jawab Tommy meyakinkan temannya itu. Oke. Aku pegang kata-katamu itu. Tapi jika kau macam-macam dengan kami, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Ucap Mona dengan intonasi tinggi. Liar juga perempuan ini. Padahal aku sudah cukup lama mengenalnya, tapi belum bisa juga menyelami kepribadiannya. Aku harus hati-hati. Batin Tommy dalam hati. Kita kesini mau makan atau melihat pertengkaran kalian? Ucap Donna kesal, kemudian beralih kepada Mona. Kau pun satu monal. Jadilah menyudutkan Tommy. Dasar perempuan sinting. Ucap Donna tidak senang. Kau sendiri yang sinting Donna. Kau tidak tahu bagaimana sifat asli Tommy itu. Jika kau sudah pernah mengalami atau melihatnya, maka kau akan tahu, bahwa sesungguhnya dia itu monster. Bella Mona menyebutkan Tommy. Hati-hati kalau bicara Mona. Respon Tommy tidak senang. Kalau kalian masih tetap saja bertengkar, dan berdebat di sini, sebaiknya kita pulang saja. Ayo teman-teman. Kita pulang. Ucap Rizka mencoba menghentikan pertengkaran antara Tommy dan Mona tersebut, dengan berkata seperti itu. Baik. Kami tidak akan bertengkar lagi, dan aku minta maaf. Ucap Tommy cepat, tapi hatinya membara penuh dendam. Sekitar 6 menit, pertengkaran di luar restoran tersebut terjadi. Orang-orang yang berlalu lalang keluar masuk restoran tersebut, hanya melewati mereka saja, karena di tempat itu, sudah biasa terjadi, banyak pasangan anak-anak muda, yang kadang-kadang bertengkar di depan restoran tersebut. Penjaga atau security, yang berdiri di depan pintu gerbang restoran pun, hanya diam saja, karena mereka menilai, tindakan Tommy dan Mona, belum melampaui batas, dan tidak mengganggu kenyamanan restoran tersebut, kecuali jika mereka bertengkar di dalam restoran itu. Semenit kemudian, mereka sudah berada di dalam Paradise Restoran, dan langsung menuju ke ruang VIP pribadi, yang telah dipesan oleh Tommy 3 jam sebelumnya. Begitu mereka masuk, tanpa diantar oleh para pelayan restoran, Tommy membuka pintu ruang VIP, yang telah dipesannya tadi. Segera setelah itu, di depan mata mereka, terpampang ruangan yang didekorasi sangat indah sekali. Bukan seperti ruangan biasa yang monoton, hanya ada dinding, lukisan meja dan lain, tapi ruangan ini benar-benar didesain seperti dunia fantasi. Di tengah-tengah ruangan tersebut, terdapat sebuah meja besar dan panjang. Di atasnya tersaji banyak menu makanan, yang kelihatannya sangat lezat sekali. Tanpa membuang waktu lagi, Tommy langsung meminta kepada teman-temannya untuk duduk, dan memilih kursi yang disukainya. Kemudian dipersilahkan menikmati hidangan yang telah dia pesan itu. Mona yang dari tadi curiganya sampai kebablasan seperti itu, kali ini entah kenapa, tidak menaruh curiga sedikitpun. Ketika dia melihat teman-temannya, dengan antusias mengambil hidangan yang tersaji di atas meja, tangan Mona pun menjadi gatal, dan langsung meraih piring yang tersedia, untuk mengambil hidangan yang sama seperti teman-temannya itu.
Lalu dengan lahap teman-teman Tommy makan, Tommy juga demikian, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hatinya bersorak gembira, karena jebakannya berhasil. Mungkinkah karena mereka lapar, sampai tidak menyadari, ada niat jahat dari teman baiknya tersebut. Setelah selesai makan, Tommy berdiri, dan langsung berjalan menuju meja di sudut ruangan, untuk mengambil minuman khusus yang sengaja dipesannya dari pihak restoran. Dibantu oleh Raymond dan teman-temannya yang lain, mereka membawa minuman tersebut, dan disajikan di depan Rizka, Mona, Donna dan yang lain-lain. Minuman yang disajikan itu bukanlah anggur mahal, tapi hanya minuman berperisa biasa saja, walau produk impor, yang tersimpan rapi di botol plastik, dengan segel yang belum dibuka sama sekali. Sekali lagi tanpa curiga sedikitpun, semua teman-temannya mengambil minuman yang kelihatan segar tersebut, kemudian membuka tutup botolnya, dan menuangkan ke gelas mereka masing-masing, lalu dengan santainya menyeruput minuman tersebut sampai tuntas. Rasakan kau Mona. Kali ini kau tidak akan bisa lepas lagi dari jeratku. Walau aku tidak bisa membalas tuntas perbuatanmu itu, tapi setidaknya aku akan mempermalukanmu nanti. Batin Tommy dalam hati dan bersorak gembira. Hampir 1 jam mereka berada di ruang VIP tersebut, dan selama itu pula, tidak terjadi apa-apa pada mereka, termasuk juga Mona. Timbul tanda tanya, rencana licik apa yang sedang direncanakan oleh Tommy tersebut. Tommy hanya menyeringai tipis, ketika melihat seluruh isi botol mereka telah tuntas, dan masuk ke perut teman-temannya itu, kemudian dia berkata, "Untuk merayakan pertemanan kita yang sudah cukup lama, hari ini aku akan membuat kejutan pada kalian," ucap Tommy tiba-tiba, setelah berdiri dari kursinya. Rizka, Mona, Donna dan teman-temannya yang lain, menjadi keheran-heranan, ketika melihat sikap Tommy yang tidak biasanya seperti itu, dan kelihatannya dia menjadi alim dan malu-malu. Dengan langkah pasti, Tommy mendekati Mona, kemudian mengambil sesuatu dari balik blazernya, serta mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah, dibuka, dan disodorkan kepada Mona, sesaat setelah dia menempelkan lututnya di lantai, lalu berkata, "Maukah kau menjadi kekasihku?" Ucap Tommy menengadahkan wajahnya ke arah wajah Mona penuh harap, dan kelihatan imut. Mona dan teman-temannya itu, tentu saja terkejut, melihat sikap Tommy yang tiba-tiba tersebut. Karena tidak menyangka, bahwa Tommy akan menembak Mona saat itu juga. Padahal mereka tahu, bagaimana sengitnya Tommy dan Mona bertengkar di luar tadi, tetapi itulah yang mereka lihat saat ini. "Terima. Terima, terima," ujar teman-teman Mona serempak, mendorong Mona untuk menerima lamaran dari Tommy tersebut, dengan mengambil sebuah cincin permata, yang diletakkan di dalam kotak berwarna merah itu. Sebagai seorang perempuan, Mona untuk sesaat terkesiap, dan merasa senang, ketika ada orang yang memberikan cincin seperti itu, sambil mengharapkan agar dia menjadi kekasihnya. Tapi Mona tetap saja merasa ragu-ragu, dengan itikat baik dari Tommy tersebut. Dalam hatinya, masih was-was, ada sebuah rencana besar yang sedang direncanakan oleh si Tommy itu. Tapi secara perlahan, dia mengulurkan tangannya mengambil cincin yang ada di dalam kotak tersebut, lalu menunggu Tommy memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Yes! Rencana pertama telah berhasil. Setelah ini, rencana kedua, dan tidak boleh gagal. Batin Tommy dalam hati, ketika dia sedikit menundukkan kepalanya, sambil menyeringai buas. "Cie! Cie! Ada yang jadian nih." Ternyata dari rasa benci, menjadi sayang, dari sayang menjadi cinta, cinta akhirnya menjadi keluarga. "Aku kok jadi iri?" goda Rizka dengan sikap centilnya. Tommy dan Mona hanya tersenyum simpul saja, malu-malu. Tapi di hati Tommy, bersorak gembira,
karena rencana pertamanya telah berhasil. Kini dia akan melaksanakan rencana yang kedua malam ini juga. Tommy sudah benar-benar gelap mata. Dia tidak peduli, apakah akan mencelakakan temannya atau tidak. Yang penting, dia bisa membalaskan dendam dan sakit hatinya pada Mona. Mona yang sudah menjadi target, saat itu masih terlena, dan belum menyadari, bahwa bahaya besar, sebentar lagi akan menghampirinya, juga teman-temannya yang lain itu. Mona menjadi terlihat seperti itu, karena Tommy telah melamarnya di hadapan teman-temannya yang lain, apalagi cincin yang diberikan kepadanya itu, merupakan cincin emas berbalut permata, yang tentu saja harganya sangat mahal. Sebagai seorang wanita, tentu saja dia senang, ketika dilamar dengan cincin tersebut. Ditambah lagi, Tommy merupakan anak orang kaya, dan pewaris satu-satunya dalam keluarga. Walaupun sebelum dilamar itu, telah terjadi percekcokan besar, yang hampir menjurus pada permusuhan abadi antara mereka. Tapi karena ditengahi oleh Rizka sahabatnya itu, pertengkaran tersebut terhenti dengan sendirinya. Walau di hati Tommy dan Mona masing-masing, masih menyimpan bara api dendam, tapi bara itu langsung padam, hanya karena rayuan maut dari Tommy, dengan sengaja melamar Mona, di hadapan teman-temannya itu. Kini sudah 1,5 jam lebih, mereka berada di ruangan tersebut, mata mereka semakin lama semakin mengantuk, mungkin karena kekenyangan, sampai beberapa orang temannya, sudah tertidur, tanpa mampu dicegah lagi. Satu persatu dari teman-teman Tommy tersebut, terkulai di sofa, di lantai, dan kepala di atas meja, tempat mereka makan itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ternyata tanpa mereka sadari, mereka telah meminum sejenis obat tidur cair, yang reaksinya cukup lama, dicampurkan dengan minuman segar hasil impor tersebut, dengan cara menyuntikkan cairan obat tidur itu, ke dalam botol minuman mereka masing-masing. Sementara Tommy dengan cerdiknya, mengambil botol yang tidak dimasukkan obat tidur, dan dengan meyakinkan, meminumnya bersama dengan yang lain, sehingga dia tidak terkena pengaruh dari obat tidur tersebut. Sekarang rasakan pembalasanku Monal. Kau sendiri yang telah memprovokasiku, dan kau juga yang harus menanggung akibatnya. Ucap Tommy sambil menyeringai penuh kelicikan. Tapi tunggu dulu. Di sini ada 6 orang gadis, yang semuanya lumayan cantik-cantik, terutama Mona ini. Tubuhnya yang aduhai, dan bibirnya yang sangat menantang itu, membuatku sangat bergairah. Ini bisa gawat. Monolog Tommy dalam hati, ketika dia melihat targetnya terkulai lemah di atas sofa, dengan kaki menjuntai ke bawah, dan sedikit terbuka. Di sampingnya terbaring Rizka, yang juga terkulai lemah tidak sadarkan diri. Perlahan Tommy mendekati Mona dan Rizka, kemudian mengamati tubuh mereka satu persatu. Jantungnya bergemuruh kencang, tidak mampu menahan keinginan yang meledak-ledak itu, tapi sebisa mungkin ditahannya. Namun beberapa saat kemudian, tangan Tommy mencoba menyentuh pipi Mona, dan membelainya secara perlahan, begitu juga pada Rizka, dia juga memperlakukan Rizka dengan perlakuan yang tidak sepantasnya. 4 gadis lainnya, tidak luput dari kejahatan Tommy. Keempatnya juga mendapat perlakuan yang sama. Aku sangat beruntung melihat pemandangan ini. Tidak kusangka, rencanaku akan berjalan mulus, dan tidak ada hambatan sama sekali. Saat ini juga, kalau aku mau, aku bisa memiliki kalian berenam, dan terutama kau Mona. Gumamnya lirih pada diri sendiri, kemudian berusaha memotret mereka. Siapa suruh kau membangunkan harimau yang sedang tidur? Ucap Tommy sambil tersenyum. Benar apa yang kau katakan itu Monal. Aku adalah monster, dan monster itu, sekarang yang akan memakanmu di sini. Ucapnya pada diri sendiri, sambil mulutnya mendesis seperti ular, dan kepalanya meliuk ke kanan dan ke kiri. Lalu,
Satu persatu kancing baju pakaian yang dipakai oleh teman-teman Mona, bagian atasnya telah terbuka, dan memperlihatkan pemandangan yang sangat fantastis sekali di hadapan Tommy, walau masih terhalang oleh bahan kecil. Tapi ketika tiba giliran Mona, tangan Tommy gemetar, padahal dia sudah melakukan itu pada kelima teman-temannya yang lain. Semua baju-baju atasan mereka telah terbuka, walaupun hanya sebagiannya saja. Entah mengapa, tangannya tidak mampu melakukan perbuatan itu. Semakin lama semakin gemetar, mungkin karena dia teringat akan ancaman Mona tadi, bahwa jika dia macam-macam, maka Mona tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisinya. Tapi setan hati lebih kuat dari ketakutannya tersebut. Dengan perlahan, tangan Tommy terulur ke bros baju Mona, yang cuma ada satu, dan berusaha melepaskannya. Namun sebelum tindakannya itu terlaksana, Mona sedikit sadar dari pengaruh obat bius tersebut, dan efeknya sudah sedikit berkurang. Dengan kondisi lemah, Mona mengerjap-ngerjapkan matanya, dan berusaha melihat ke sekeliling, tapi dia tidak melihat siapa-siapa di depannya. Semua teman-temannya sedang terbaring di lantai, di atas sofa, di atas meja, termasuk juga Tommy, si pelaku kejahatan tersebut. Sebelumnya, begitu Tommy melihat Mona menggerakkan tangannya, dia cepat-cepat menjauh dari tempat Mona, kemudian merebahkan tubuhnya sendiri di sudut ruangan, dan seolah-olah dia juga terkena pengaruh obat bius tersebut. Dari mulutnya, mengalir sejenis minuman berbusa, sehingga kalau diperiksa, maka kondisi Tommy jauh lebih parah dari teman-temannya itu. Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa terbaring seperti ini, dan siapa yang telah melakukannya? Ucap Mona keheranan, kemudian memijit kepalanya karena pusing. Kenapa semua pakaian teman-temanku terbuka atasnya? Kurang ajar. Siapa yang melakukan ini? Ucapnya sambil berusaha bangun dari sofa tersebut, walau masih dalam keadaan lemah. Mona mengedarkan pandangannya ke ruangan yang lumayan luas itu. Di situ dia mendapati, semua teman-temannya sedang tergeletak tidak berdaya, kemudian matanya tertuju kepada tubuh Tommy, yang sedang berbaring tengkurap di sudut ruangan, dengan mulut mengeluarkan busa. Apa yang terjadi? Kenapa kami semua bisa seperti ini? Apakah ini perbuatan Tommy? Tapi kalau Tommy yang melakukannya, kenapa kondisinya separah itu? Monolog Mona pada diri sendiri, kemudian mengedarkan pandangannya pada kelima temannya itu. Ini tidak boleh jadi. Jika mereka bangun, maka mereka bisa melihat kondisi tubuh temanku yang terbuka separuh itu. Sambungnya lagi. Rizka, sadarlah. Cepat bangun. Ucap Mona, sambil menggoncangkan tubuh Rizka kuat-kuat. Apa yang terjadi? Kenapa kondisi kita seperti ini? Tanya Rizka panik, sesaat setelah dia bangun, dan terlepas dari pengaruh obat bius. Dia berusaha duduk, kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan itu. Sama seperti Mona tadi, Rizka juga menemukan, semua tubuh teman-temannya sedang terkulai lemah. Mona, siapa yang melakukan ini? Tanya Rizka panik, sambil membetulkan baju atasannya tersebut. Aku juga tidak tahu. Begitu aku bangun, kondisi tubuh kalian sudah seperti itu. Jawab Mona juga heran. Tapi kenapa kau sendiri yang tidak mengalaminya? Justru itu yang aku herankan. Pakaian bagian atas kalian, semua sudah terbuka, seperti sengaja dibuka oleh seseorang. Tadi begitu aku bangun, aku melihat, pakaianku masih utuh, hanya sedikit bergeser saja. Jawab Mona apa adanya. Apakah ini perbuatan Tommy, atau orang lain? Tanya Rizka lagi. Tidak mungkin. Kalau ini perbuatan Tommy, kenapa dia bisa terbaring seperti itu? Coba kau lihat, dari mulutnya keluar busa, mungkin dia keracunan. Ucap Mona membantah pernyataan Rizka tadi, tapi tidak menunjukkan, di mana tubuh Tommy yang sedang terbaring itu.
Ah, masa bodoh. Cepat kau bangunkan teman-teman kita yang lain, dan suruh mereka. Belum sempat Mona menyelesaikan kata-katanya itu, Raimon mulai menggerakkan badan, dan hampir mengerjapkan matanya. Bergegas Mona dan Rizka, menutup kembali pakaian keempat temannya yang tadi sempat terbuka. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian berbuat seperti itu, dan apa yang terjadi? Tanya Raimon keheranan. Nanti saja aku jelaskan. Sekarang palingkan wajahmu, dan jangan melihat ke sini. Hardik Rizka tidak senang. Semua pakaian teman-teman kita sudah terkancing kembali. Dan kau Raimon, bangunkan teman-temanmu itu, perintah Rizka cepat. Kepalaku pusing, dan badanku sangat lemas. Aku belum mampu berdiri. Bantah Raimon menolak perintah dari Rizka tersebut. Cepat minta bantuan kepada pengelola restoran ini, dan laporkan apa yang terjadi di sini. Ucap Mona pada Rizka. Tidak mungkin, karena ruang yang dipesan ini adalah ruang pribadi. Sebelum pemesannya keluar, mereka tidak akan mau ikut campur, kecuali kalau kita yang menginginkannya. Jawab Rizka menolak. Itulah maksudku. Sekarang cepatlah bangun. Aku takut akan terjadi masalah, karena kita berada di sini sudah cukup lama. Jawab Mona khawatir. Di mana Tommy? Tanya Rizka seperti linglung, padahal tadi dia seperti sudah melihatnya. Itu di sudut ruangan. Cepat kau periksa dia. Kenapa aku? Badanku lemas. Bukankah kau kekasihnya sekarang? Bantah Rizka tidak senang. Mendapat penolakan seperti itu, dengan menguatkan diri, Mona berjalan dengan terlatih-tatih, mendekati tubuh Tommy, yang masih terbaring di lantai itu, kemudian dengan panik, berusaha membangunkannya secara perlahan. Tommy. Cepat bangun. Bangun Tom. Teriak Mona khawatir, tapi Tommy tetap tidak bangun juga. Mona kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Raimon, yang saat itu sudah bisa berdiri, walau masih sempoyongan. Mon, cepat ke sini. Coba lihat apa yang terjadi pada si Tommy ini. Ujarnya dengan wajah yang benar-benar khawatir. Dan kau Rizka. Cepat bangunkan teman-teman kita yang lain. Percikan air di wajah mereka, kalau tidak bangun juga, minumkan air putih pada mereka. Rizka dengan menguat-nguatkan tubuhnya, berusaha membangunkan teman-teman perempuannya, dengan memercikkan air ke wajah mereka, yang kebetulan air putih tersebut, tidak jauh dari tempat mereka terbaring itu. Sesaat setelah wajah mereka dipercikkan air, spontan mereka tersadar, tapi masih dalam keadaan linglung, kemudian Rizka mendekati teman-teman prianya. Dengan cara yang sama, Rizka juga memercikkan air ke wajah mereka, dan beberapa saat kemudian, mereka pun terbangun. Tommy yang kondisinya terlihat paling parah, sampai saat ini belum terbangun juga. Pandai benar dia memainkan peran sandiwaranya tersebut. Mona merasa sangat khawatir sekali, melihat kondisi Tommy yang seperti itu, kemudian dengan perlahan, Mona membelai wajah Tommy dengan kasih sayang, dan memberikan dia minum air putih. Air dingin yang mengalir di tenggorokannya, membuat Tommy tersedak, dan pura-pura tersadar dari pingsannya, kemudian dia berakting pura-pura linglung, sambil mengerjap-ngerjapkan matanya, seperti orang yang baru sadar dari pingsannya. Dibantu oleh Raimon dan Rizka, Tommy mencoba duduk, dan bersandar pada tembok yang ada di belakangnya, kemudian dengan nanar dia menatap ke seluruh ruangan tersebut, dan melihat semua teman-temannya sudah terbangun, walau masih dalam keadaan lemah. Apa yang terjadi? Kenapa kita bisa seperti ini? Siapa yang melakukannya? Tanya Tommy berakting pura-pura panik. Kami juga tidak tahu Tom, mungkin Mona bisa menjelaskannya, karena dia yang pertama kali terbangun. Jawab Rizka. Aku juga tidak begitu mengerti. Begitu aku sadar tadi, lamat-lamat aku melihat,
seperti ada seseorang yang sedang menatapku, tapi aku tidak tahu, entah siapa. Setelah mataku benar-benar terbuka, aku melihat tidak ada siapapun di situ, dan aku melihat Tommy sedang tengkurap di sudut ruangan, dari mulutnya keluar busa. Ini benar-benar aneh. Siapa yang telah melakukan ini? Batin Rizka penasaran. Di ruangan ini cuma ada kami, orang lain tidak akan berani masuk. Sudah pasti, salah satu dari mereka, yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menghubungi pihak pengelola. Setelah semua teman-temanku mampu berjalan, dan keluar dari ruangan ini, aku akan menyelidikinya. Entah kenapa, aku menduga, ini semua perbuatan Tommy, monolognya dalam hati, dan bertekad ingin membongkar konspirasi terhadap mereka itu. Dengan susah payah Rizka, Mona dan teman-temannya itu keluar dari dalam ruang VIP tersebut, begitu juga dengan Tommy si pembawa petaka itu. Obat tidur yang dicampurkan ke dalam minuman mereka, pengaruhnya sampai saat ini masih terasa. Badan lemah, mata berat, kepala pusing dan persendian ngilu. Apakah benar itu obat tidur, atau obat jenis lain? Kalau itu memang obat tidur, tapi kenapa efeknya sampai sebegitu mengerikan? Tommy si pembuat angkara pun sampai keheranan. Dia kira cuma obat tidur biasa, jadi Tommy memasukkan semua cairan bening itu ke dalam jarum suntik, yang didapatkannya dari penjual obat tersebut. Maka akibatnya jadi seperti itu. Karyawan restoran, termasuk manajernya pun keheran-heranan, ketika melihat kondisi tubuh mereka yang lemah itu. Mau bertanya takut mengganggu privasi, jadi akhirnya mereka hanya diam saja, namun tetap mengangguk, dan tersenyum ramah pada rombongan Tommy itu. 12 menit kemudian, mereka sudah berada di kamar hotel. Ada yang langsung tidur, dan ada pula yang langsung mandi, walau hari sudah malam. Tommy yang kondisi tubuhnya sudah pulih, karena memang tidak terjadi apa-apa padanya, saat ini sedang berpura-pura tidak berdaya, terbaring lemah di tempat tidur, bagai orang tua yang sudah lumpuh, sedangkan Raymond begitu juga. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau Rizka atau Mona menyelidiki masalah ini, dan menemukan bukti keterlibatanku, aku yakin, nama baikku akan hancur. Ini tidak bisa dibiarkan. Monolog Tommy dalam hati, sambil pura-pura tertidur itu. Ruang VIP itu tidak dipasangi CCTV, jadi aksiku ketika memasukkan obat itu tidak akan ketahuan. Untuk sementara ini, aku masih bisa bernafas lega. Sambung batinnya lagi dalam hati. Mungkin sebaiknya besok pagi-pagi, aku keluar saja dari hotel ini, dan kembali ke kota M, agar mereka tidak sempat bertanya padaku. Atau bisa saja aku keluar bersama dengan mereka, karena besok, mereka juga harus keluar dari hotel ini, karena sewa kamar, hanya sampai pukul 12 siang. Untuk menyambungnya lagi, bukan perkara mudah. Benar-benar pilihan sulit. Keluh Tommy lirih, kemudian mencoba memejamkan matanya untuk tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 8:25 pagi. Walau sudah semalaman tidur, tapi kenapa tubuhku masih lemas juga? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Ucap Mona bingung, sesaat setelah dia bangun, itu pun sudah kesiangan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke teman sekamarnya itu, dan mendapati, mereka belum bangun juga, padahal hari sudah beranjak siang. Mau sampai kapan kalian tidur mati seperti itu? Ayo cepat bangun. Hari sudah siang. Ucapnya kuat, sambil menepuk pelan wajah kedua temannya tersebut. Aku tidak bisa bangun, badanku lemas sekali, mata pun masih berat, ngantuk. Jawab temannya masih dalam kondisi mata terpejam. Mona terdiam, mendengar jawaban dari teman sekamarnya itu. Kemudian membatin dalam hati.
Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus mencari cara, agar kondisiku, juga teman-temanku pulih kembali. Kalau tidak, terpaksa harus memperpanjang sewa kamar lagi, padahal siang nanti, kami harus keluar dari hotel ini. Batinnya. Sebaiknya aku telepon Rizka saja, siapa tahu dia punya solusi bagus. Ujar Mona menduga-duga. Beberapa saat kemudian, handphone milik Rizka berdering. Di layar tercantum nama Mona sedang memanggil. Kebetulan Rizka juga sudah bangun, dan bergegas mengangkatnya, lalu berkata, "Ada apa Mon? Pagi-pagi gini udah nelepon, mengganggu saja." Jawab Rizka kesal, masih dalam posisi berbaring di atas tempat tidur. "Pagi apanya? Udah hampir pukul 8.30 juga. Bagaimana kondisimu, apa masih lemas?" Protes Mona geram. "Iya nih, badanku pegel-pegel semua. Mau bangun pun mata masih berat." Jawab Rizka apa adanya. "Apa kau tak kepikiran, kenapa kita bisa jadi seperti ini Riz?" Tanya Mona menguji, apakah pikiran Rizka sama dengan pikirannya. "Karena semalam kepalaku pusing, mata mengantuk dan badan lemas, maka aku tak sempat mencerna semua itu. Tapi begitu kau tanyakan, aku jadi teringat dengan dugaanku itu." Jawab Rizka mengandung misteri. "Apa maksudmu Riz?" Tanya Mona penasaran. "Kita ditraktir oleh Tommy, dan dia yang pertama kali datang, serta masuk ke ruang VIP itu. Begitu kita masuk, hidangan sudah tersedia di atas meja." Jawab Rizka masih juga belum dipahami tujuannya. "Aku menduga, mungkin makanan yang kita makan itu, mengandung obat tidur atau obat bius dalam dosis tinggi. Kalau obat bius, kenapa reaksinya lama, sedang kita di ruang itu 1 jam lebih, tapi kalau obat tidur itu mungkin." Banyak Mona tidak setuju. Tapi kalau benar di makanan itu ada obat tidurnya, lalu siapa yang dengan tega melakukan itu pada kita? Apakah Tommy? Tanya Rizka langsung pada intinya. Itulah yang aku herankan, kalau Tommy yang melakukannya, kenapa dia juga mengalami itu? Bantah Mona tidak percaya. Lebih baik kita tanyakan pada pihak restoran, siapa tahu mereka bisa menemukan pelaku kejahatan itu. Usul Rizka memberi solusi. "Aku setuju dengan idemu itu, nanti jam 10 lewat, kita temui manajernya." Sambut Mona setuju. "Bukankah pukul 12 ini, kita harus check out?" Bantah Mona mengingatkan temannya itu. "Benar juga katamu. Kenapa aku bisa lupa?" Ucap Rizka geli, tapi kemudian dia berucap lagi. "Tapi maaf ya Mon, aku bukannya menuduh pacar barumu itu yang melakukannya, tapi aku hanya menduga-duga saja." Ucap Rizka merasa tidak enak hati. "Tidak masalah Riz, demi kebaikan kita juga. Lagi pula, apakah kau tidak marah, ketika anggota tubuhmu dilihat oleh pelaku kejahatan tersebut?" Jawab Mona enteng, dan malah balik bertanya. "Bukan hanya marah Mon, tapi sakit hati. Kalau pelakunya tertangkap, aku bersumpah, akan membutakan matanya itu, karena telah berani melihat yang bukan haknya." Jawab Rizka berapi-api. "Oke, cukup sampai di sini dulu. Mari bersiap-siap. Dan jangan lupa, hubungi teman-teman kita, agar 2 jam dari sekarang, berkumpul di lobi hotel." Respon Mona puas, setelah dia merasa, bahwa Rizka itu satu channel dengannya. Rizka pun mengangguk setuju, kemudian mencoba mencari informasi, nomor kontak Paradise restoran tersebut. Setelah dia menemukannya, Rizka menghubungi pihak restoran, untuk menanyakan sesuatu. 2 jam kemudian, atau tepatnya pukul 10.40 pagi. Tommy, Rizka, Raymond, Mona dan lain-lainnya itu, sudah berkumpul di lobi hotel, sedang membicarakan, apakah mereka akan check out dari hotel hari ini juga, atau besok.
Aku sudah memutuskan untuk kembali ke daerahku, karena sudah dihubungi oleh ayahku, agar segera pulang ke kota M. Jadi maaf. Kalau aku tidak bisa menemani kalian lama-lama di sini. Ucap Tommy mengutarakan maksudnya. Apakah tidak bisa ditunda sampai besok Tom, agar Mona tidak kesepian? Sanggah Rizka mencoba menahan Tommy agar tidak pulang dulu, karena dia ingin menyelidiki pelaku asusila yang menimpanya, juga teman-temannya itu. Aku bukannya tidak mau berlama-lama dengan kalian, tapi aku harus pulang, karena tempatku yang paling jauh. Lagi pula jadwal penerbanganku bertepatan hari ini, pukul 2 sore. Jadi sekali lagi aku minta maaf. Jawab Tommy diplomatis. Rizka tidak bisa menjawab apapun. Walau dalam hatinya kesal, tapi dia tidak bisa memaksa Tommy untuk tetap tinggal, dan besok pulang bersama mereka. Hal itu juga terjadi pada Mona, hatinya juga kesal, ditambah sudah mulai ada benih-benih benci pada Tommy pacar barunya itu. Kalau prasangkanya itu benar, maka dia akan menyesal seumur hidup, karena telah menerima psikopat seperti Tommy jadi kekasihnya. Oh ya, kalau kalian masih ingin menginap 1 hari lagi di sini, aku yang akan membayar sewa kamarnya. Jadi kalian tenang saja. Ucap Tommy mencoba mencari simpati dari teman-temannya tersebut. Sebenarnya akan lebih seru kalau kau juga ada di sini Tom. Tapi karena kau tidak bisa, dan terpaksa harus pulang juga, ya apa boleh buat. Respon Rizka kecewa berat. Hilang sudah kesempatannya untuk membongkar kebusukan Tommy. Tapi itu baru pradugannya saja. Baiklah kalau begitu, aku akan membayar sewa kamar dulu, lalu berkemas dan langsung menuju bandara. Jawab Tommy seperti menyesal, padahal hatinya bersorak gembira, karena mendapat kesempatan untuk kabur dari mereka. Setelah berkata seperti itu, Tommy berdiri dari duduknya, dan berjalan menuju ke meja resepsionis, lalu membayar sewa kamar untuk temannya itu. Oke teman-teman. Aku permisi dulu. Nikmati hari-hari tersisa kalian dengan baik. Mumpung kalian masih berada di kota mewah ini. Kunjungi tempat-tempat megah lainnya. Jika perlu, datangi semua restoran, kafe untuk berburu kuliner di sini. Ucap Tommy mencoba tebar pesona. Aku pergi dulu Mon. Doakan agar penerbanganku lancar, dan selamat sampai tujuan. Ucapnya lagi khusus kepada Mona, kemudian buru-buru pergi, sambil melambaikan tangannya kepada seluruh teman-temannya itu. Mona tidak menyahut atau berkata. Dia hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa tersenyum sedikitpun, kemudian membalas lambaian tangan Tommy, agar tidak terlihat sombong. Tepat pukul 1:50 sore, handphone Rizka berdering berkali-kali. Di layarnya tercantum nama manajer Paradise Restaurant sedang memanggil. Selamat sore manajer Irfan. Aku sudah tidak sabar menunggu laporanmu. Ucap Rizka langsung pada intinya, tanpa terlebih dahulu mengucapkan kata halo pada manajer tersebut. Anda memang tidak sabaran Nona Rizka. Jawab Irfan mencoba protes, pada sikap Rizka yang dinilainya tidak sabaran itu. Baik-baik. Aku minta maaf. Sekarang apakah Anda bisa melaporkan penyelidikan itu sekarang juga? Ucap Rizka masih juga terkesan tidak sabaran. Tentu saja bisa Nona Rizka. Sekarang dengarkan baik-baik. Jawab manajer Irfan tegas. Pertama, saya atas nama Paradise Restoran dan seluruh karyawannya, meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan itu. Ujarnya menyesal. Setelah mendapat laporan pagi tadi, pihak restoran segera mencari barang bukti, yang kemungkinan ditinggal oleh pelaku asusila tersebut. Petugas cleaning service menemukan ada 3 jarum suntik ukuran sedang, yang kemungkinan digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut, untuk memasukkan obat bius atau obat tidur ke dalam makanan atau minuman, yang telah kalian konsumsi itu.
Dari temuan itu, pihak pengelola restoran pun membawa barang bukti tersebut, beserta dengan botol minuman, yang belum sempat dibuang oleh petugas kebersihan hotel, ke laboratorium forensik kota B. Dari uji laboratorium terhadap cairan yang ada di jarum suntik tersebut, serta sisa minuman di dalam botol, mengindikasikan bahwa, minuman yang telah kalian minum tersebut, telah dicampur oleh seseorang dengan obat tidur dalam dosis tinggi. Pihak berwajib pun sudah mengadakan uji forensik, pada sidik jari yang ada di jarum tersebut, dan sidik jari itu, mengarah kepada seorang pria yang bernama. Kenapa Anda berhenti, Manajer Irfan? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda? Protes Rizka kurang senang. Benar Nona. Karena orang tersebut bukanlah orang sembarangan, kami takut apabila membongkar masalah ini, maka prestasi keluarganya akan tercemar. Ditakutkan Anda akan mengajukan aduan kepada pihak berwajib. Jawab Manajer Irfan khawatir. Anda tenang saja Manajer. Kita lihat dulu bagaimana proporsinya. Jika memang orang itu perlu dilaporkan, ya apa boleh buat. Tapi jika harus dilindungi, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidaknya kami tidak penasaran lagi. Respon Rizka berani jamin. Baiklah, aku akan mengatakan siapa orang itu sebenarnya. Oke. Aku siap mendengarnya. Ucap Rizka tegas. Pelaku kejahatan itu adalah teman kalian sendiri, Tommy. Jawab Irfan tanpa ditutup-tutupi lagi. Apa? Teriak Rizka terkejut. Bersambung.